Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihim wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabtah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlika wangsur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hakikat kudrat irada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang insya Allah penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita akan melanjutkan kajian daripada kitab Nahwu, yang mana di dalam kajian kita kali ini seperti biasa, yang pertama kita membaca Arab atau kalimah yang akan kita bahas, kedua terjemahnya, dan ketiga kedudukan atau tarkib daripada kalimah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa di minggu yang lalu kita baru sampai kepada pembahasan isim yang wajib dibaca ropa, yaitu nomor ke-6. Di antaranya nomor ke-5 dan ke-6 itu adalah amil nawasih. Amil nawasih itu ialah amil yang suka masuk kepada kalimah mubtada dan khobar. Artinya kalimah atau amil nawasih ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang disebut amil nawasih sugro, dan kedua ada yang disebut amil nawasih kubro. Yang disebut amil nawasih sugro adalah kalimah atau amil yang masuk kepada kalimah mubtada dan khobar dan merubah salah satunya. Contoh kana dan akhwatnya. Kana zaidun ko iman. Sebagaimana kana ini beramal tarpaul isma watan sibul khobar. Artinya meropakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi salah satu antara mubtada dan khobar ini yang dirubah, ya, yang asalnya zaidun ko imun menjadi kana zaidun ko iman. Nah, lapan ko iman ini kedudukannya menjadi khobar kana, zaidun jadi isim kana. Jadi salah satunya. Yang kedua amil nawasih sugro inna, yang beramalnya sebaliknya dari kana, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Artinya menasobkan isimnya dan meropakkan khobarnya. Yang asalnya mubtada kemasukan inna dan akhwatnya menjadi isim inna. Yang asalnya khobar mubtada karena sudah kemasukan inna dan akhwatnya maka menjadi khobar inna dan akhwatnya. Nah, sekarang yang kedua ini disebut amil nawasih kubro. Nah, kenapa disebut amil nawasih kubro? Karena amil ini masuk kepada kalimah mubtada dan khobar. Ketika masuk kepada kalimah mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar ini dirubah total, ya, yang asalnya ropa menjadi mansub dua-duanya. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak dalam kitab Al-Jurumiyah ini. Kata musonib,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha. Wa amma donantu, dan adapun donantu, wa akhwatuha, dan akhwatnya atau saudara-saudaranya, fa innaha, maka sesungguhnya donantu dan akhwatnya, tansibul mubtada, itu menasobkan mubtadanya, wal khobaro, dan khobarnya. Alla anahuma, karena sesungguhnya itu mubtada dan khobar, maf'ulani, itu menjadi maf'ul dua-duanya, laha, dari lapad donantu. Wahya, adapun donantu dan akhwatnya, donantu lapad donantu, wa hasibtu, dan lapad hasibtu, wa khiltu, dan lapad khiltu, wa za'amtu, dan lapad za'amtu, wa ra'aitu, dan lapad ra'aitu, wa alimtu, dan lapad alimtu, wa wajadtu, dan lapad wajadtu, wa takhadtu, dan lapad ittakhadtu, wa ja'altu, dan lapad ja'altu, wasami'tu, dan lapad sami'tu. Taqulu, ucapkan olehmu, donantu zaidan muntolikon, lapad donantu zaidan muntolikon. Wa khiltu hilala laihan, dan lapad khiltu al hilala laihan. Wama asbahadalika, wama, dan perkara contoh, asbahadalika, yang menyerupai itu semuanya atau mazkur. Wa amma, kata musonif, waw yang ada di lafadz amma ini adalah waw isti'nab. Amma harfus syarat, huruf syarat. Donantu, nah, donantu ini mubtada mabni ala dhammah fi mahali raf'i. Wa akhwatuha, lafadz wa akhwatuha menjadi maktub dari lafadz donantu. Wal maktub marfu'un, marfu'un, wa akhwatun mudhof, ha mudhofun ilaih. Fa innaha, nah, fa di sini adalah fa jawab, ya. Jadi amma syarat, fa-nya fa jawab. Nah, innaha, nah, selanjutnya inna, nah, inna ini adalah amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, ha menjadi isim inna, al mubtada tansibu fi'il mudhari, al mubtada maf'ul, dari lapad maf'ul dinasobkan, ya, harokatnya dinasobkan, wal khobaro juga maktub dari lapad mubtada. Annahuma, nah, anna amil nawaseh, huma menjadi isim anna yang beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maf'ulani, nah, maf'ulani ini kedudukannya atau tarkibannya menjadi khobar anna, ya, marfu'un bil alif. Nah, ini diropakan, tanda ropanya atau alamat ropanya oleh alif. Kenapa? Karena termasuk kalimat tasniyah. Ingat, yang menunjukkan kepada dua, majumi'a bi alifin watain, madala alasnaini, yaitu kalimah yang menunjukkan kepada dua, itu namanya tasniyah. Wahya, adapun donantu dan akhwatnya, ini ada 10, yaitu donantu, wahasibtu, wa'alimtu, wawajadtu, wakhiltu, waja'amtu, wara'aitu, wa'alimtu, wawajadtu, watakhadtu, waja'altu, wasami'tu. Itu contoh atau akhwat-akhwatnya donantu. Baik, kita jelaskan maksud daripada keterangan wa amma donantu. Tadi disinggung bahwa donantu ini dan akhwat-akhwatnya ini termasuk kepada amil nawasih kubro. Nah, kenapa dikatakan amil nawasih kubro? Karena donantu dan akhwatnya ini ketika masuk kepada kalimah atau adegan bentuk mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar tersebut jadi dirubah total dalam segi harokatnya.
Beda lagi dengan inna dan kana, makanya disebut amil lawaseh sugro. Jadi kecil ya, jadi salah satunya. Kalau kana khobarnya, kalau inna isimnya. Nah kalau donantu ini dua-duanya, mubtada dan khobar dirobah total dua-duanya. Makanya disebut amil lawaseh kubro, yang besar. Wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobar. Nah, amal daripada donantu ini, kata musonib, fa innaha tansibul mubtada wal khobar. Jadi donantu dan akhwatnya ketika masuk kepada bentuk atau kalimah mubtada dan khobar, maka kalimah tersebut atau mubtada dan khobar yang sudah kemasukan donantu itu maka akan merubah dua-duanya, yaitu maf'ulani menjadi maf'ul dua-duanya laha dari lapad donantu. Nah, jadi lapad donantu ketika masuk kepada kalimah mubtada atau bentuk mubtada dan khobar, maka mubtada dan khobar tersebut menjadi maf'ul dua-duanya. Artinya kalau misalkan kata maf'ul berarti kalimahnya itu atau dalam segi harokatnya itu berarti dinasobkan atau dimansubkan. Ya. Baik, supaya kita lebih mengerti lagi, kita berikan contoh satu demi persatu daripada donantu dan akhwatnya. Jadi kita lihat di papan tulis. Nah ini saya sudah tadi tulis donantu dan akhwatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa donantu ini beramal tansibul mubtada wal khobar. Artinya menasobkan mubtadanya dan menasobkan khobarnya. Ya, menasobkan mubtadanya dan menasobkan khobarnya. Ya, ini contoh ketika belum kemasukan lapad donantu. Contohnya seperti lapad, ini asalnya seperti lapad Zaidun mun tolikun. Nah ini asalnya seperti ini, Zaidun muntolikun. Zaidun adapun Zaid, muntolikun yang berangkat. Nah ini Zaidun adapun Zaid, muntolikun itu yang berangkat. Nah ini kedudukan mubtada dan khobarnya. Ya, jadi sebelum kemasukan lapad donantu, Zaidun adapun Zaid ini kedudukannya menjadi mubtada, harokatnya dibaca dumah. Muntolikun, nah lapad muntolikun ini kedudukannya menjadi khobar mubtada, ya dibaca rofa juga. Nah sekarang lapad Zaidun muntolikun ini kemasukan lapad donantu. Nah ini donantu, ingat donantu itu beramalnya tansibul, ya, tansibul mubtada wal khobaro, yaitu menasobkan isimnya ini dan menasobkan khobarnya. Ini lapad Zaid yang asalnya mubtada, karena sudah kemasukan lapad donantu maka menjadi maf'ul ke-1. Ya, ini jadi maf'ul ke-1. Nah, maf'ul awal. Ya, maf'ul awal. Lapad muntolikon ini menjadi maf'ul sani, ya, maf'ul sani yaitu maf'ul kedua. Nah, sani kedua. Nah, dalam harokatnya, nah asalnya ini Zaidun, jadi dan muntolikon asalnya muntolikun, karena jadi maf'ul sani maka dibaca muntolikon. Nah, berarti ketika sudah kemasukan donantu maka lapad Zaid ini berubah juga maknanya. Kenapa? Karena sudah ada ini lapad donantu, ya, yang mana nanti donantu, hiltu dan hasibtu ini maknanya beda. Ya, maknanya apa? Zaidun muntolikun. Zaidun adapun Zaid muntolikun itu yang berangkat. Kemasukan lapad donantu menjadi donantu Zaidan
muntolikon. Ya, aku mengira Zaid berangkat. Nah, jadi lapad donantu itu bimakna bimakna menduga atau mengira. Ya, jadi lapad donantu itu nanti di sini ada lapad donantu, lapad khiltu, lapad hasibtu, itu maknanya menduga atau mengira. Ya, jadi mengira. Donantu Zaidan muntolikon. Aku mengira Zaid berangkat. Nah, jadi mengira, aku mengira bahwa Zaid itu berangkat, itu. Atau menduga, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, lapad khiltu. Nah, ini khiltu. Khiltu al hilala laihan. Ya. Al hiltu al hilala laihan. Artinya aku menduga bulan itu nampak. Nah, asalnya sama, al hilalu laihun. Nah, bulan, adapun bulan itu yang tampak. Kemasukan hiltu. Nah, hiltu itu bermakna menduga atau mengira. Aku mengira atau menduga bulan itu nampak. Nah, ini asalnya al hilalu, hilal. Ya, hilal itu bulan. Biasanya kita suka mendengar kata hilal itu ketika mau menjelang bulan puasa itu. Ya, hilal, melihat hilal, hilal itu hilalun, bulan. Nah, hilal. Yang ketiga, hasibtu. Nah, hasibtu ini sama bimaknanya menduga atau mengira. Contoh seperti lapad hasibtu, ya, hasibtu al habiba. Nah, hasibtu al habiba qodiman. Artinya saya mengira sang kekasih itu datang. Nah, asalnya al habibu qodimun, ya, al habibu qodimun. Ya, sang kekasih, adapun kekasih qodimun itu yang datang. Nah, kemasukan lapad hasibtu. Nah, hasibtu itu bermakna menduga atau mengira. Aku menduga atau aku mengira bahwa sang kekasih itu yang datang. Nah, itu makna dari lapad sibtu. Nah, ini yang jadi contoh, ini asalnya al-habibu qodimun. Ini al-hilalu laihun, ya, asalnya. Karena akan masukkan lapad hiltu dan hasibtu yang amalnya sama dengan donantu, yaitu tansibul mubtada wal khobar, maka dinasobkan dua-duanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, donantu akhwat donantu itu adalah za'amtu. Ya. Za'amtu bakron sodikon. Nah, ini za'amtu bakron sodikon. Nah, za'amtu ini maknanya mengetahui dengan nyata, ya. Za'amtu. Jadi za'amtu ini mengetahui dengan yakin. Contoh za'amtu, lapad za'amtu juga sama, ya, dengan yang tadi menduga atau mengira. Za'amtu, saya mengira Bakar adalah teman. Saya kira Bakar adalah teman. Asalnya bakrun sodikun. Bakrun sodikun. Bakrun adapun Bakar, sodikun itu yang benar. Kemasukan lapad za'amtu, saya menduga bahwa Bakar itu teman. Itu. Yang selanjutnya kelima, lapad ro'aitu. Nah, ro'aitu, alimtu, wajadtu, ini maknanya sama, yaitu mengetahui atau mengetahui dengan yakin. Contoh, ro'aitu asidko munjian. Ya, ro'aitu asidko munjian. Saya berpendapat bahwa berkata jujur itu menyelamatkan. Munjian, asidku munjian. Asidku adapun kebenaran, munjian, munjiun itu menyelamatkan. Kemasukan lapar ro'aitu. Ro'aitu, aku berpendapat atau aku melihat bahwa, ya, kalau ro'a itu bermakna melihat, tetapi di sini bermaknanya berpendapat bahwa kebenaran itu akan menyelamatkan, ya. Asidku munjian asalnya. Kemasukan lapar ro'aitu, jadi
asidqo munjian. Ya, saya berpendapat bahwa kebenaran pasti akan menyelamatkan. Insya Allah ya, seperti di dalam kehidupan kalau kita berperilaku jujur, insya Allah akan selamat ya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Selanjutnya yang keenam adalah lafaz alimtu. Nah, alimtu juga sama bermakna mengetahui dengan pasti. Contoh, alimtu al-juda mahbuban. Ya. Alimtu al-juda mahbuban. Saya mengetahui kedermawanan itu disenangi. Ya. Alimtu al-juda mahbuban. Alimtu al-juda mahbuban. Saya mengetahui, mengetahui bahwa al-juda ya, jud itu artinya dermawan, mahbuban itu disenangi. Ya. Itu sudah jelas, orang yang dermawan ya pasti banyak disenangi orang-orang. Asalnya al-judu mahbubun. Al-judu adapun orang kedermawanan, mahbubun itu yang disenangi. Kemasukan lafaz alimtu, jadi alimtu al-juda mahbuban. Saya mengetahui kedermawanan itu disenangi. Itu. Ketujuh, lafaz wajadtu. Nah, wajadtu al-ilma nafi'an. Ya. Wajadtu al-ilma nafi'an. Asalnya al-ilmu nafi'un. Al-ilmu adapun ilmu, nafi'un itu yang bermanfaat. Kemasukan lafaz wajadtu, jadi saya mengetahui atau saya tahu pasti ilmu itu bermanfaat. Jadi sudah jelas ya, orang yang berilmu bermanfaat ya. Saya tahu pasti ilmu itu bermanfaat. Wajadtu al-ilma nafi'an. Itu bimananya mengetahui dengan yakin. Nomor ke-8, ittakhadtu. Ittakhadtu bakron sodikon. Nah, ittakhadtu bakron sodikon. Asalnya bakrun sodikun. Nah, asalnya bakrun sodikun asalnya. Kemasukan lafaz ittakhadtu, jadi ittakhadtu bakron sodikon. Saya menjadikan bakar sebagai teman. Nah, bakrun sodikun. Bakrun adapun ki bakar, sodikun itu teman. Nah, kemasukan lafaz ittakhadtu, jadi saya menjadikan. Nah, ini bermakna menjadikan ya, ittakhadtu itu. Saya menjadikan ki bakar itu sebagai teman. Yang ke-9, lafaz ja'altu. Nah, ja'altu atina ya. Ja'altu atina ibrikon. Ya. Ja'altu atina ibrikon. Nah, saya menjadikan tanah liat itu menjadi ibrikon itu kendi. Ya. Asalnya atinu ibrikun. Ya. Atinu adapun tanah, ibrikun itu dijadikan kendi. Kemasukan lafaz ja'altu, jadi ja'altu saya menjadikan atina tanah liat, ibrikon itu menjadi kendi. Yang terakhir ke-10 adalah lafaz sami'tu. Nah, sami'tu an-nabiyya yaqulu. Ya, sami'tu saya mendengar an-nabiyya nabi ya. Yaqulu itu bersabda. Nah, ini jadi semuanya ya dari mulai jai ini ya, ini semuanya setelah lafaz donantu, hiltu, hasibtu, ja'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu, kedepannya pasti ini semuanya menjadi maf'ul ya. Yang pertama jadi maf'ul awal, yang kedua disebutnya maf'ul sani. Ini semuanya kedudukannya sebelumnya itu kedudukan mubtada dan khobar atau bentuk mubtada dan khobar. Karena kemasukan lafaz donantu dan akhwatnya ini, maka kalimah mubtada dan khobar ini dijadikan maf'ul dua-duanya ya.
Otomatis ketika maf'ul itu nanti masuknya kepada bab mansubat, nanti ada yang disebut maf'ul itu isim yang wajib dibaca nasob. Ya, nah ini makanya disebut dengan amil nawasih kubro. Nah, jadi sekali lagi amil nawasih kubro, donantu dan akhwatnya ini amalnya adalah tansibul mubtada wal khobar. Artinya menasobkan mubtada dan menasobkan khobar. Yang asalnya mubtada kemasukan lafaz donantu dan akhwatnya maka menjadi maf'ul awal atau maf'ul yang ke-1. Yang kedua asalnya mubtada kemasukan donantu atau akhwatnya maka menjadi maf'ul sani atau maf'ul kedua. Artinya yang asalnya harokatnya dumah ya, karena sudah kemasukan donantu atau akhwatnya maka kalimah tersebut dibaca nasob dua-duanya. Nah, itu donantu dan akhwatnya. Contohnya sudah ya, donantu Zaidan muntolikon. Nah, jadi jangan donantu Zaidun muntolikun lagi, karena lafaz Zaid sekarang sudah menjadi maf'ul awal. Lafaz muntolikon jangan dibaca muntolikun karena sudah menjadi maf'ul sani dari lafaz donantu, tapi muntolikon. Nah, lafaz khiltu hiltu al-hilala laihan. Ya, hiltu al-hilala laihan. Hasibtu al-habiba qadiman. Ya, al-habiba. Ya, saya mengira sang kekasih itu datang. Itu bermakna menduga atau mengira. Nah, ini amil nawasih yang 3 ya diantaranya. Kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya itu termasuk amil nawasih sugro. Kalau dona dan akhwatnya ini termasuk amil nawasih kubro. Baik, untuk kajian pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu kita memasuki kepada salah satu isim yang wajib dibaca ropa nomor terakhir, yaitu nomor ke-7, yaitu isim tawabi. Yang mana nanti isim tawabi itu ada 4, ada naat, ada atop, ada taukid, ada badal. Insya Allah nanti satu persatu kita bahas. Yang pertama bab naat, kedua atop, taukid, dan badal. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Dari saya pribadi mohon maaf apabila di dalam menyampaikan ada kesalahan ataupun kekeliruan, mungkin itu kesalahan dari pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.